Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, teman kami yang bernama Karisma Miftahul Jana, Muhammad Syafiqul Muwafaq, dan Griselda Gian Heri Sirdina akan menjelaskan tentang teori, aliran, dan prinsip pendidikan. Telah dirumuskan beberapa masalah terkait teori, aliran, dan prinsip pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori pendidikan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan aliran pendidikan? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan prinsip pendidikan? Yang pertama, teori pendidikan. Dalam kamus besar disebutkan pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan, dan cara mendidik. Teori pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengembangan praktik pendidikan. Misal, pengembangan kurikulum, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan dengan teori pendidikan atau dalam penyusunan suatu kurikulum, dan rencana pembelajaran ini mengacu pada teori pendidikan. Teori menurut O'Connor, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Saleh Abdullah, menjelaskan bahwa teori yang berkaitan dengan pendidikan adalah sebuah tema yang apik berdasarkan hasil eksperimental yang dibangun dengan baik dalam bidang psikologi atau sosiologi hingga sampai pada praktek kependidikan. Berikut macam-macam teori pendidikan. Yang pertama, Nurani Soyomukti menjelaskan beberapa teori pendidikan. Pertama, pendidikan tradisional. Teori ini menjelaskan bahwa sekolah dimaknai sebagai lembaga yang di dalamnya terdapat guru, siswa, sistem administrasi, alat bantu, atau media pembelajaran yang baku. Asal mula pendidikan tradisional ini adalah pesantren dan pendidikan anak di rumah atau sekarang lebih dikenal dengan istilah homeschooling. Kedua, teori pendidikan liberal. Teori ini menitik beratkan pada konsep seni liberal atau liberal art. Konsep yang dibangun adalah dengan memberdayakan individu dengan pengetahuan yang luas, keterampilan, menekankan nilai-nilai, etika, dan kecakapan sipil. Ketiga, teori pendidikan Marxis-sosialis. Teori ini berawal dari paham yang dibawa oleh Karl Marx yang lebih menekankan bidang ekonomi dan politik. Akan tetapi, teori ini dikembangkan ke ranah pendidikan, di mana pendidikan dipahami untuk melihat fungsi pendidikan dalam masyarakat berkelas secara historis, juga memiliki formulasi dan strategi pendidikan untuk menjadikan perubahan menuju kehancuran, ketimpangan, dan ketidakadilan sistem kapitalis. Keempat, teori pendidikan postmodernisme. Teori ini adalah bentuk reaksi dari teori modern. Jika merujuk pada filsafat, maka postmodernisme merupakan gaya berpikir yang lahir sebagai reaksi terhadap pikiran modernisme yang dianggap mengalami banyak
kekurangan, dan menyebabkan berbagai masalah kemanusiaan. Postmodernisme berawal dari paham filsafat yang pada perkembangannya dijadikan teori kritis untuk berbagai macam bidang pengetahuan seperti sastra, drama, arsitektur, film, jurnalisme, desain, bidang pemasaran, bisnis sejarah, dan lain sebagainya. 2. Aliran-aliran pendidikan. Pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran penting dalam pendidikan akan membekali tenaga kependidikan dengan wawasan kesejarahan, yakni kemampuan memahami kaitan antara pengalaman-pengalaman masa lampau, tuntunan dan kebutuhan masa kini, serta perkiraan atau antisipasi masa datang. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan. 1. Nativisme. Tokoh utama aliran ini bernama Arthur Schopenhauer (1788–1860), seorang filosof Jerman. Istilah nativisme berasal dari kata nativus yang berarti terlahir. Aliran nativisme atau nativis adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologis. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pendidikan ini tidak dapat mengubah sifat pembawaan. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimistis pedagogis. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. 2. Aliran empirisme. Tokoh utama aliran ini bernama John Locke (1632–1704). Nama asli aliran ini adalah The School of British Empiricism atau aliran empirisisme Inggris. Empirisisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seseorang individu akan ditentukan oleh pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Menurut aliran empirisme, para penganut empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong dan tak punya kemampuan. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. 3. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi atau convergence merupakan gabungan antara aliran empirisisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tokoh utama aliran ini bernama Louis William Stern (1871–1938), seorang filosof dari psikolog Jerman. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk perkembangan itu. Menurut aliran konvergensi bahwa semua yang berkembang dalam diri suatu individu ditentukan oleh pembawaan dan juga oleh lingkungannya. Prinsip pendidikan. Menurut Profesor Dr. N. Triarkara, 4 prinsip pendidikan yaitu 1. Humanisme, 2. Humanisasi, 3.
humaniora, dan 4. Humanitas. Yang pertama yakni humanisme. Humanisme merupakan filsafat pendidikan, pandangan awal yang mendasari kegiatan kependidikan. Pendidikan oleh humanisme dilihat sebagai penyempurnaan diri manusia. Yang kedua yakni humanisasi. Humanisasi merupakan proses pendidikan. Visi dalam humanisme itu harus dicapai melalui proses yang manusiawi pula, yaitu humanisasi, yang dengan sendirinya mengimplikasikan hominisasi. Manusia tidak hanya harus menjadi homo, manusia, dia juga harus jadi homo yang human, artinya berkebudayaan lebih tinggi. Yang ketiga yakni humaniora. Humaniora sebagai sarana menghumanisasikan pengajaran. Humaniora di sini dimaksudkan dalam dua arti, yaitu 1. Sekumpulan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti filsafat, sejarah, ilmu-ilmu bahasa. 2. Cara pengajaran yang mencoba mengangkat unsur-unsur kemanusiaan dalam pengajaran. Nah, lalu yang terakhir, yakni yang keempat, yakni adalah humanitas. Humanitas dikatakan sebagai tujuan akhir pendidikan yang pada akhirnya bermuara pada kemanusiaan integral atau utuh yang terus-menerus harus disempurnakan bersirikan 1. Memiliki kepekaan budaya, yakni cultural sensibility yang diwujudkan dalam menghargai pluralisme dan multikulturalisme. 2. Memperhatikan tantangan sejarah, historically attentive, yang terus berubah. Yang ketiga, mampu memprakarsai berbagai terobosan dan inovasi serta menemukan makna baru dalam berbagai dimensi kehidupan, atau philosophically creative. Yang keempat yakni memiliki keunggulan akademik dan sekaligus memiliki kepedulian kepada keadilan dan ketidakadilan, academic excellence and sensitivity to justice and injustice. Nah, materi yang terakhir yakni prinsip-prinsip pendidikan. Selain prinsip-prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Andrea Kara, juga terdapat prinsip-prinsip pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Kemendikbud, ada 5 prinsip pendidikan nasional, yaitu 1. Prinsip demokratis berlandaskan HAM. 2. Prinsip proses pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat. Ketiga, prinsip sistemik, terbuka, multimakna, dan legalitas. 3. Prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa Tuturi Handayani. Dan yang terakhir yakni prinsip memberdayakan masyarakat. Terima kasih. Saya Griselda Kian Heri Serdina, teman saya Karisma Miftahul Jana dan Syafiqul Muwafaq mengucapkan banyak terima kasih dan semoga ilmu kami bermanfaat. See you.